Oke, adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali di mata pelajaran kita teknik pengolahan video. Di sini kita masih di manipulasi video ya, khusus nantinya di transition gitu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat ya, walaupun kita masih tetap belajar dari rumah gitu ya. Oke adik-adik, kita akan memulai pelajaran kita. Oke, manipulasi video. Ya, kita tahu bahwa perkembangan teknologi ya, khususnya di teknologi digital ya, khususnya di teknologi digital ya, khususnya di teknologi digital saat ini membuat kita dapat melakukan apapun. Nah, termasuk kita dapat melakukan manipulasi video. Ingat, manipulasi videonya gunakan untuk hal-hal yang positif ya. Nah, kemudian apa sebenarnya manipulasi video itu? Nah, manipulasi video ya, biasanya kita menggunakan software ya, software yang murah dan mudah. Nah, sebenarnya ada juga software yang mahal menurut kita, tapi menurut perusahaan perfilman mungkin sangat-sangat murah sekali, karena kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, kalau mengedit video itu menggunakan pita ya, menggunakan film dengan jenis pita. Jadi kalau misalnya ada scene atau pengambilan gambar yang gagal atau ada gangguan, maka dipotong pitanya, kemudian digabung lagi dan seterusnya. Jadi mahal jadi istilahnya. Jadi kalau sekarang itu dengan software kita tidak perlu lagi menggunting-gunting pita, tapi cukup dengan melakukan manipulasi di software gitu ya. Nah, sehingga bisa kita sebut bahwa manipulasi video ini bisa dilakukan dengan mudah dan murah gitu ya, dengan mudah dan murah gitu. Nah, kemudian manipulasi video ini kita tahu bahwa video itu merupakan kumpulan dari beberapa frame. Jadi kumpulan dari beberapa frame ya, frame gambar khususnya yang kita putar dengan cepat, gitu. Jadi ada ratusan bahkan ribuan gambar kita putar dengan cepat sehingga memunculkan sebuah video gitu. Nah, di mana setiap frame ya dalam rekaman tahap demi tahap ya yang direkam oleh kamera. Jadi setiap frame ini merupakan rekaman ya tahap demi tahap yang direkam oleh kamera. Jadi frame tadi adalah, misalnya video tadi adalah kumpulan dari frame, di mana frame itu rekaman tahap demi tahap gitu. Jadi beberapa frame akan memunculkan video gitu ya. Kemudian video yang direkam tersebut dapat kita lakukan proses manipulasi dengan melakukan pengeditan dengan bantuan software atau aplikasi dengan waktu yang sangat singkat gitu. Nah, di sini kita akan membahas manipulasi video ya. Sebenarnya apa tujuan atau alasan kita melakukan manipulasi video? Nah, di sini alasan yang pertama yang sangat lazim sekali, kita dapat menghilangkan frame ya, frame yang tidak diinginkan. Contohnya misalnya ada scene yang gagal kita ambil, tapi di dalam scene itu ada video yang sangat-sangat ingin kita ambil dan tayangkan gitu. Jadi kita bisa memotong video atau frame yang tidak diinginkan tadi, mengambil yang diinginkan. Kemudian di sini ada untuk menambahkan efek pada video ya. Nah, tapi sebelumnya ini kemarin menghilangkan frame kita sudah uji coba ya di praktik kita ya. Kita sudah uji coba untuk menghilangkan dengan fasilitas cut ya, cut di aplikasi Adobe Premiere CC. Nah, menambah efek pada video. Nah, menambah efek pada video ini banyak ya. Misalnya ada efek suara, efek apalagi ya, efek grafisnya seperti apa, efek pencahayaan dan seterusnya. Kemudian di sini menambah dan menghilangkan audio. Jadi misalnya ada audio yang rusak, misalnya ada apa istilahnya itu storing, misalnya kita bisa menghapus, kita lakukan perekaman manual, kita masukkan lagi atau menambahkan audio yang lebih jernih lagi gitu ya. Nah, di materi kita kali ini kita akan uji coba bagaimana kita membuat transition ya,
transisi atau transition sebagai salah satu teknik manipulasi dengan menambahkan efek. Ingat, salah satu tadi untuk menambahkan efek, tujuan manipulasi video. Nah, transisi itu sendiri ya, transisi itu sendiri merupakan salah satu efek dalam manipulasi video. Nah, transisi itu biasanya digunakan perpindahan dari satu frame gambar gerak dengan gambar gerak ke frame yang lainnya. Nah, atau biasanya juga fungsi transisi ini untuk menghaluskan, maksudnya menghaluskan, mempercantik antara satu frame dengan yang frame yang lain pada saat ada pemotongan. Misalnya contohnya gini, awal video seorang siswa berjalan dari dalam kelas menuju ke pintu, gitu kan. Kemudian kita ambil lagi dari ujung tangga atas menuju ke atau melangkah ke bawah melalui tangga. Jadi kan antara depan pintu dengan dengan ujung tangga kita cut, kita potong. Kemudian video keduanya dari ujung tangga atas menuju ke bawah misalnya kita buat lagi. Jadi antara dalam pintu dengan ujung tangga kita buatkan sebuah transisi untuk menghaluskan proses perpindahannya gitu. Jadi misalnya tangganya jauh nih dari depan pintunya, kan nggak mungkin ditampilkan semua perjalanannya dari ujung pintu ke ujung tangga gitu, misalnya seperti itu fungsi dari transisi itu sendiri. Nah, tujuannya untuk memperindah atau mempercantik atau untuk enak dipandang lah gitu perpindahan dari sebuah videonya gitu ya. Nah, di sini kita akan coba ya, ini materi kita transisi sudah selesai, kita coba saja langsung di aplikasi kita ya. Ada mau ditanyakan tentang materinya? Jika ada silahkan ditanyakan, jika tidak kita akan memulai praktik kita di Adobe Premiere. Oke, ini Adobe Premiere sisinya sudah dibuka, kita buat saja new project ya. Saya buat judulnya transition ya, transition, yang lainnya oke, kita okekan saja. Oke, tunggu sebentar ya. Adobe Premiere kita ya, ini video yang kita edit ya. Nah, kemudian saya import sebuah atau 3 frame kemarin untuk ngekat juga ya. Di sini kita coba membuatkan transisi saja. Nah, di sini saya import beberapa video. Misalnya di sini saya ambil videonya dari sini. TPP TPP, kemudian di sini ada bahan video, kemudian ada sini MSP. Oke, di sini saya akan menambahkan 3 video ya. Oke, kita import. Project kita ini sudah ada, kemudian kita tarik ini ke timeline, tambahkan ke timeline seperti ini ya, tambahkan ke timeline ya. Nah, kemudian saya tambah lagi ini ke timeline, ini saya tambah ke timeline. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada 2 video, saya tambah lagi aja, ini ada 3 video, ini ada 3 video di mana nanti antara video satu kalau kita playkan, misalnya saya playkan seperti ini ya, saya playkan seperti ini. History. Foto Pak. Majis aku begitu. Majis Pak. Bisa kan?
masih besar dia. Masih besar, Pak. Masih besar. Ya. Oke, ini tadi kayaknya sudah. Thank you. Mana dia? Ini, Let's go. ini ya, udah ini Thank you. ya, ada 3 video. Kau juga, please. Nah, Thank you. jadi di sini kita mau buat transisi nanti. Ini Pak, ini bisa, Pak. Oke, sekarang kita coba menambahkan transisinya seperti apa. Nambahkan transisi antara video satu ini dengan video ini, gitu ya. Itu juga dengan video ini. Nah, di project kita ini di panel project ada efek. Kita pilih efek kita di sini. Kita pilih efek transisi atau video efek ya, video transisi ini. Ini misalnya kita buat dia dari 3D ya. Kita coba aja yang bawaannya. Jadi ini untuk memasukkan transisi, kita tarik jenis transisinya, kita klik kemudian kita tarik ke antara video. Misalnya ini tadi video pertama, ini video kedua, di antaranya kita buatkan seperti ini. Oke, kita coba lagi ya. Kan ini untuk sini tadi kita coba seperti ini ya. Kalau kita besarkan ini sudah ada perbedaannya, ada di situ video up sebagai transisinya gitu ya. Nah, berikutnya kita akan menambahkan lagi untuk di video ini. Misalnya kita gunakan iris pose, misalnya seperti ini, kita tambahkan antara video ini. Oke, jadi kalau misalnya kita besarkan ini ya, besarkan ini, kita lihat dia di end ya, di end ini, maka dia akan kelihatan seperti ini ya. Ini ada kotak seperti ini untuk transisinya. Jadi kalau misalnya saya putar dari sini ya, saya putar dari sini, jadi coba lihat di sini nanti transisinya, saya putar seperti ini. Play. Nah, ada transisi yang Ini Pak, ini bisa, Pak. contohnya misalnya seperti ini, ada transisi Thank you. berputar. Ini tadi kita menggunakan clip Ini ya, Pak, ini bisa, Pak. gitu ya. Nah, kemudian kita kembali lagi di sini, kita lihat lagi di transisi terakhir ini di sini kita putar, lihat, perhatikan di sini. Nah, di sini tadi kita menggunakan kebetulan ya. Oke, kita coba agak bentar ya. Oke, kita coba ya. Sebenarnya ini ada transisinya nih. Seperti ini ya. Oke, nah seperti itu kira-kira manipulasi dan menambahkan transisi di dalam Adobe Premiere Pro nya ya. Jadi adik-adik, kalau misalnya transisi kita serasa sudah bagus, berarti terakhir kita lakukan ekspor ya. Kita lakukan ekspor, kita lakukan ekspor seperti apa kemarin ya. Kita lakukan file, kemudian lakukan ekspor media ya, kalau kita mau menyimpan ke media kita. Jadi kita lakukan rendering. Kalau misalnya untuk sementara nggak usah setting-setting yang lainnya, kita langsung saja menggunakan ekspor. Ini format apanya saja, kita gunakan API misalnya, kita ekspor. Oke, seperti ini ya. Nah, karena ini renderingnya nanti agak lama, yang jelas kalau adik-adik mau mengekspornya langsung videonya jadi, nanti diuji coba sendiri saja ya, diuji coba sendiri saja. Nah, di sini ada makanya prosesnya bisa agak lambat. Tapi kalau misalnya komputer yang memang memadai, VGA-nya tinggi, kemudian RAM-nya tinggi, bisa saja proses tersebut cepat gitu ya. Demikian aja, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Terima kasih.